Halo, assalamualaikum Canva lovers. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk informasi video terbaru. Kali ini pengen bikinnya tutorial tentang tulisan putus-putus. Nah, jadi di sini masih sama, kita buka dulu aplikasi Canva-nya, terus pilih dokumen A4. Jadi nanti nggak perlu kita atur lagi di Microsoft Word, jadi tinggal cetak aja. Jadi ini kayaknya kanvasnya pendek, jadi sepertinya kanvasnya ini salah ukuran. Nah, jadi ini mau ganti ukurannya, tinggal ini dipilih, terus salin dan ubah. Kalau ubah aja nanti gambar yang ada di dalamnya itu sudah hilang, tinggal berubah kanvas baru aja. Jadi kalau mau ganti kanvas harus klik salin dan ubah. Jadi biar kita nggak perlu ribet, langsung pilih aja yang elemennya ini estetik wallpaper. Jadi kalian nggak perlu bikin nggak perlu bikin background yang estetik dengan menggabungkan elemen satu persatu. Jadi ini udah ada, tinggal kalian pilih aja, karena ini kan mau buat materinya tentang tulisannya, jadi nggak perlu banyak-banyak aksen yang akan mempersempit tulisan. Jadi ini cari yang simple tapi masih bagus menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman, mungkin mau berkarya lebih atau mau bagaimana, nanti tetap semangat aja, tetap dicoba aja, dilemesin jarinya, karena kalau kita banyak berpikir, kita nggak mau mencoba, itu hasilnya nihil. Pasti sudah tahu dong ya sama elemen tabel kayak gini, jadi kita nggak perlu bikin satu-satu dari kotak-kotak, tuh nggak perlu, tinggal kita pakai tabelnya, kita sesuaikan ukurannya, terus kita duplikat. Mindahnya kita harus pas di tengah-tengah ya mencetnya, kalau enggak itu bakal kegeser garisnya. Nah, jadi kalau kalian pilih hapus baris, itu pasti baris bagian bawah yang kehapus. Tapi kalau kalian pilihnya hapus kolom, itu bakal baris ke atas yang kehapus gitu. Nah, ini juga pertama kali saya bikin yang tabel, karena kemarin saya bikinnya tabelnya tuh manual dari elemen kotak yang garis gitu aja. Itu saya gabungin sama seperti yang sebelumnya di video pembikinan teka-teki silang itu saya bikinnya manual. Nah, sekarang saya baru tahu nih bahwa tabel ini alternatif yang sangat cepat, simple, dan sangat bermanfaat banget buat saya. Jadi nggak perlu bikin satu-satu. Nah, seperti biasa, nama dan kelas saya taruh di ujung. Oke, ini kebesaran saya perkecil dulu. Nah, ini langsung aja saya mau ganti model tulisannya. Jadi di tulisan atau di font itu kita bisa cari model tulisan di kolomnya itu ya. Mau kalian mau cari yang Arabik, mau cari yang bersambung, atau nanti cari yang keriting-keriting gitu atau curly, itu sudah tersedia. Mau yang huruf tebal juga kalian tinggal cari aja. Nah, jadi di sini saya mau coba-coba beberapa tulisan yang menurut saya juga belum pernah saya pakai. Jadi kita juga bisa cari tulisan tangan atau handwriting. Nah, di sini juga banyak model tulisan tangan. Jadi kayak tulisannya anak-anak SD baru belajar nulis ya. Cuman ya bagus menurut saya. Nggak jelek-jelek banget. Nah, ini juga sering nih dipakai nih. Bisa saja kita yang ngedesain itu langsung memberikan nama dan kelas pada kanvas itu. Cuma itu akan memperlambat pekerjaan. Langsung di copy aja ya, biar nggak perlu klik ikon font lagi. Ini pengaturan untuk penambahan bahasa pada keypad HP kita. Biasanya setiap HP itu memiliki pengaturan yang berbeda. Nah, kebetulan ini menggunakan HP Realme C21Y. Nah, di sini bisa otomatis kita atur pengaturannya di keypad langsung. Jadi ini kita bisa menambahkan font Arab, bisa menambahkan font Jepang, Mandarin, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu menggunakan elemen-elemen yang udah ada huruf hijaiyahnya atau
elemen yang tulisan-tulisan lainnya. Jadi kita bisa menggunakan HP kita sendiri sebagai penyedia font-font atau penyedia tulisan yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau memang mau bikin tulisan versi Arabnya yang panjang atau kalimat, jangan gunakan yang manual karena itu akan membuat kewaspadaan diri untuk para pembaca dan penulis. Sebab apa? Takutnya kita salah dalam penulisan dan itu akan merubah artinya. Jadi lebih baiknya copy paste aja di Google atau di mana, dan itu akan lebih efisien daripada kita membuat manual. Jadi misal penulisan bismillah atau penulisan surat apa atau hadis apa, jangan bikin manual. Saya sarankan jangan bikin manual, takut ada kesalahan dalam penulisan yang akan merubah artinya. Kecuali itu tulisan bahasa Indonesia, mau kalian mau berkarya seperti apapun, insya Allah para pembaca akan paham seperti itu. Kalau sudah kita temukan font yang sesuai dengan tulisan Arabnya, kita tinggal duplikat aja untuk kita masukkan ke kolom-kolomnya. Jadi untuk di tulisan pertama sampai di baris ketiga itu tinggal kalian klik gabungkan seperti biasanya yang saya lakukan. Kebetulan di sini ada beberapa baris yang kurang rapi. Nah, jadi saya di sini menggunakan bantuan geser untuk menggeser ke atas. Tapi manual pun pakai tangan digeser ke atas juga bisa. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke geser lagi untuk dirapikan lagi di bagian bawah, baris bawah, karena biar sama ya ukurannya, biar sama, paling tidak walaupun nggak sama persis ya hampir sama lah seperti itu. Lanjut untuk fontnya yang bahasa Arabnya itu tulisan huruf hijaiyahnya itu saya menggunakan yang ini. Nah, kalian bisa diikutin aja ya. Untuk versi Arabnya itu hanya ada 2 model tulisan yang bisa digunakan untuk tulisan putus-putusnya. Cuman ada satu model tulisan yang gak lengkap, maksudnya dalam artian gini, dari alif sampai hamzah sampai iya itu ada nanti satu huruf yang nggak bisa dijadikan tulisan putus-putus itu. Nah, jadi yang bisa itu di model tulisan yang paling bawah tadi. Nah, itu bisa digunakan semua, cuman penyajiannya itu dalam artian bentuknya itu nggak seperti tulisan huruf hijaiyah biasanya. Dia seperti tulisan huruf hijaiyah tapi yang sudah ada modelnya, ada bentuk lain gitu, tapi tetap tulisan Arab gitu. Jadi ini yang ba ini tinggal diduplikat aja, terus saya ganti. Semisal nanti ada yang kurang pas, bisa digeser aja ke atas atau dirapikan lagi, diratakan lagi. Nah, jadi ini bisa dilakukan hal yang sama untuk huruf-huruf selanjutnya di slide selanjutnya. Untuk saya pribadi, kalau saya mau bikin konsep buku, misal kayak buku beberapa lembar, nah misal ini kan contoh penulisan atau penebalan tulisan. Nah, jadi dari awal sampai belakang itu akan mungkin sama konsepnya. Kenapa? Biar nggak terlalu capek untuk kita mendesain ulang. Masa iya? Misal dari A sampai Z mau ngedesain satu persatu dari kanvas ke kanvas, itu akan memperlambat pekerjaan. Nah, dan itu akan membuat si tampilan buku itu jadi berantakan juga gitu. Jadi saya bikinnya, kenapa mainnya di duplikat, itu akan membuat pengerjaan lebih cepat. Nah, juga biar nggak terlalu ribet ganti ini dan itunya, jadi tinggal duplikat, hapus atau ganti dengan huruf selanjutnya. Ini kelihatannya terlalu polos ya kanvasnya, jadi ini mau nambah elemen yang bisa menunjang sedikit ramai pada kanvasnya. Hanya saja kesalahannya di sini menambahkan elemennya itu sudah di kanvas terakhir, otomatis harus menambahkan secara manual lagi di kanvas sebelumnya.
Nah, seandainya sudah fix di kanvas awal, otomatis ketika kita menduplikat kita nggak perlu mengeditnya lagi. Nah, ini kan harus dibikin dari kanvas tab. Nah, otomatis kalau mau yang ba sama alif itu mau diberikan gambar atau elemen yang sama, kita harus duplikat ulang dan membayangkan bahwa si posisi ini sudah sama dengan kanvas tab gitu, kurang lebihnya sama karena emang nggak ada ukuran. Kalau elemen pada semua kanvas sudah selesai, nah jadi kita tinggal simpan aja, mau file PDF atau langsung di PNG. Tapi nanti akan saya berikan tutorial membuat rak digital. Jadi harus ada file cetak PDF atau PDF standar untuk membuat rak digitalnya, seperti itu. Jadi kalau mau ya save 2 kali. Nah, setelah itu saya akan membuat tutorial membuat tulisan Latinnya. Ini contohnya berkas yang sudah saya simpan sebagai file PDF. Nah, jadi bisa dibuka di Microsoft Word ya. Nih udah Microsoft Word di HP. Ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau dicetak itu sudah otomatis kertas A4 seperti itu. Oke, lanjut ke tutorial penulisan untuk tulisan Latin, penulisan huruf putus-putus atau tulisan putus-putus di tulisan Latinnya. Hal ini juga sama, saya juga menggunakan wallpaper yang sudah tersedia, jadi saya nggak harus membangun atau merakit dari beberapa elemen. Sebenarnya untuk background sendiri itu bebas ya, tergantung kepada diri kita mau seperti apa. Cuman ini cara simple ketika kita sudah stuck ide atau kita sudah nggak bisa menemukan ide lagi, background apa yang cocok gitu. Jadi gimana cara mencari background yang tidak terlalu memenuhi pada kanvas agar konsentrasi siswa atau anak didik kita tidak terganggu. Ini juga saya hanya menggunakan satu wallpaper. Nah, ini saya mau balik biar bisa nyatu gini. Simple ya, kita nggak perlu otak-atik dari awal. Nah, jadi ini mau nanti saya dirapikan lagi gini. Kan udah nggak kelihatan kalau ini satu wallpaper. Sebenarnya ini bisa kalau mau kita rakit dari elemen blok atau dari elemen tidak beraturan, juga menggunakan tambahan daun. Ini elemennya tuh, jadi nggak sama memang, tapi kurang lebihnya sama. Ada kayak line art atau garis, hanya garis, daun garis gitu. Nah, nanti saya mau disamakan dengan di wallpaper itu warnanya, di wallpaper background sebelumnya, jadi kurang lebih nanti mirip-mirip. Seperti biasa kita langsung ke tabel seperti ini. Sebenarnya tabel ini juga bisa kita bikinnya manual ya, cuman agar lebih mempersingkat waktu,
kita bikinnya dengan elemen yang sudah tersedia. Jadi menurut saya Canva ini sudah sangat menunjang kebutuhan saya pribadi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang saya butuhkan, dari macam desain, kartu nama, sertifikat, dan lain-lain. Jadi menurut saya sih, kalau belajarnya otodidak atau belajarnya mau yang simple tapi semacam kelasnya udah kelas atas, di Canva itu sudah sangat menunjang sekali, karena kita nggak perlu membuat elemennya satu persatu. Beda dengan yang para master yang biasanya pakai dari Photoshop, Corel, kan biasanya udah dibikinnya dari satu persatu rinci, memang perlu menggunakan imajinasi. Nah kalau di Canva kita sudah tersedia, tinggal bagaimana caranya para pengguna atau user Canva itu merakit ulang dari elemen-elemen yang tersedia untuk menjadi objek atau menjadi suatu gambaran yang enak dilihat gitu. Misal mau bikin undangan, mau cari fontnya ya sudah tersedia banyak, mau cari elemen-elemen bunganya juga banyak, frame-framenya juga banyak. Nah jadi tinggal kita mengasah lagi bagaimana enaknya, bagaimana posisinya. Nah di sana kita harus mencari referensi, bisa di Pinterest, bisa dari Google, YouTube, bagaimana membuat undangan digital atau undangan yang nggak bergerak-gerak gitu, nggak animasi, itu kan bisa dibikin. Kalau animasinya cuma itu aja di Canva, nggak menunjang animasinya, bisa kita save filenya, kemudian kita edit di aplikasi lain seperti KineMaster dan kawan-kawannya, itu bisa. Nah jadi kita harus pandai mengolah bagaimana caranya agar suatu hal yang susah itu bisa jadi mudah. Nah, jadi jangan dibikin ribet ya. Kalau kenal Canva sendiri itu saya dari sejak 2018. Cuman saya baru mendalami, baru memahami Canva dari 2020 akhir. Itu pun hanya sekedar ya cat, sekedar edit sembarangan aja. Nah, jadi dari 2021 itu mulai ketemu orang yang satu pemikiran, ada kelas-kelas free berbayar, saya coba masuk di situ. Dan nggak lupa juga belajar dari YouTube juga. Ya alhamdulillah kurang lebih saya ada paham dari dasar-dasar Canva, saya paham. Paling tidak gini, kalau saya pribadi, suatu gambar kalau dibilang kalau sekali itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi gimana caranya kita meniru karya orang tanpa kelihatan bahwa itu adalah jiplakan, nggak menjiplak gitu. Jadi boleh kita tiru asal kita modifikasi, nggak harus sama. Nah itu yang saya pegang. Oke lanjut, di sini kita pilih fontnya ya. Ini fontnya juga saya pilih beberapa model. Nah bisa dicoba-coba juga buat kalian. Tinggal langsung pilih semua aja. Nanti kalau udah pilih semua otomatis gak perlu ngubah satu-satu, tinggal ngubah satu di judul itu. Nah oke, begini simple ya, Canva itu simple banget, jadi gak perlu kita bikin susah. Lanjut kita duplikat lagi sama yang seperti huruf hijaiyah tadi, bikin alif, ba, dan taknya tinggal kita duplikat, kemudian kita ganti hurufnya seperti itu. Ini nggak mau terulang lagi seperti yang huruf hijaiyah. Jadi di kanvas pertama di huruf A tadi sudah saya selesaikan elemen-elemen daunnya itu di sisi pinggir, jadi nggak mengganggu
untuk pembuatan kanvas selanjutnya. Nah, berhubung tadi di kanvas kedua saya langsung C, lupa kalau masih ada huruf B, saya bikin di kanvas ketiga huruf B. Jadi nanti posisi huruf B saya geser ke kanvas kedua. Gesernya tuh gampang ya, tinggal kita klik tahan, kemudian digeser sampai turun si huruf C. Nah, setelah itu tinggal kita save lagi, filenya PDF ya, karena kita nanti di akhir akan membuat rak digital. Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya di menit ke 21. Ini mau bikin tulisan tegak bersambung. Dulu itu biasanya zaman saya sekolah itu ada bukunya tuh, yang huruf G, Y harus ke bawah garis. Kalau saya bilang sih itu huruf tegak bersambung. Nah, ini masih di wallpaper ya. Kita scroll lagi, cari-cari lagi bagusnya nanti di mana. Kalau nanti emang nggak ketemu di wallpaper, kita coba cari di tempat yang lain. Menurut saya 32 menit ini sangat berarti, sebab ada 4 video tutorial atau 4 cara pada satu video. Jadi di dalam video ini sudah saya jelaskan atau akan saya jelaskan 4 macam tutorial sekaligus. Mau cari-cari wallpaper lagi karena menurut saya warnanya terlalu gelap untuk penulisan anak-anak sekolah ya. Ini coba pakai yang warna ini. Kemudian saya mau tambah bingkai menggunakan daun-daun. Nah, jadi bingkai ini bisa didapat dari daun frame atau apalah. Jadi ini coba dari di bahasa Inggrisnya ya, menggunakan bahasa Inggris daun. Cuman kalau memang belum ketemu, kita harus bisa mengolah judul-judul elemen lagi. Nah, di mana nih kita bisa dapat judul elemen atau elemen-elemen apa aja bisa kita dapatkan dengan mudah, sedangkan kita udah taunya bahasa Indonesia aja atau kita nggak paham bahasa Inggris. Nah, sedangkan tampilan bahasa Indonesia pada penulisan elemen dan bahasa Inggris itu kadang berbeda. Nah, jadi lebih banyak muncul yang bagus-bagus itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, saran saya kita bisa menggunakan Pinterest atau Google. Coba ketik pencarian elemen Canva. Nanti itu tumpah banget elemen-elemen yang udah disediakan. Nah, itu juga free. Free apa? Free kita lihat, free kita contek tuh elemen. Bisa kita coba elemen apa sih ini? Kok judulnya ini? Nah, gitu. Jadi dulu saya pernah nyimpen itu hampir 500 nama elemen. Nah, di situ saya coba satu-satu. Oh, ini. Jadi diingat-ingat. Ternyata hal itu atau elemen itu bisa kita cari menggunakan logika kita. Misal kita mau cari tangan, bahasa Inggrisnya tangan apa, seperti itu. Cuman pada masa itu tahun 2021 atau 2020 itu kan belum paham Canva. Jadi saya ini sampai menulis, sampai saya tulis di Word HP itu sampai hampir 500 itu, sampai saya bagi-bagi free file PDF-nya itu. Nah, nih teman-teman, siapa yang mau nama-nama elemen? Kalau sekarang mungkin mereka udah nggak berpatokan pada nama elemen lagi ya, karena sudah bisa berimajinasi sendiri. Nah, ini bagusnya pakai ini. Jadi ada beberapa nama elemen yang memang udah favorit dan itu nggak bisa ketinggalan di setiap desain, kecuali memang ada customer atau ada teman minta ngedesain ini dan nggak cocok sama si elemen favorit kita, ya kita nggak pakai gitu. Nah, jadi ini untuk yang terakhir saya mau bikin kayak ada judul di depannya. Nah, jadi kayak ada cover buku,
Nah ini saya mau bikin video seperti ini. Nah kalau memang nanti menurut saya ini kurang nyaman dilihat, nanti saya bisa hapus lagi di belakang warna putih itu, karena saya tuh kadang bikin dasarnya udah background, kalau lagi moodnya bikin fontnya dulu, tapi kalau bikin fontnya dulu beda, karena saya kalau saya pakai di Canva ini, ngedesain di Canva, saya hanya menggunakan gambar tersebut. Saya nggak terlalu banyak warna karena itu menurut saya itu akan membuat warna diberantakan. Nah jadi itu sebenarnya bebas ya, jadi pada diri kita. Kalau kitanya mau full color, mau yang misalnya aku buat pelangi, itu nggak masalah, itu bagus juga, asal bisa menempatkannya atau bisa menyesuaikan posisinya, meletakkan di mana itu harus bisa. Jadi kalau sembarang tempat dikasih warna-warninya, pandangannya kabur juga gitu. Nah karena memang saya pribadi juga kurang pinter ya kalau masalah warna, jadi menurut saya sih saya suka aja kalau menggunakan warna yang sudah tersedia di gambar-gambar sebelumnya. Nah jadi berhubung warna kuning putih tadi kurang cocok, saya pakai juga kuning putih nih, tapi menggunakan elemen gradien. Nah jadi si gradien kuning putih ini saya letak di paling belakang, di belakang frame daun itu yang di sisi samping, kemudian saya duplikat untuk letak di bagian bawah. Jadi saya tekankan lagi ya, kalau mau menggeser agar nggak ribet, kalian kelompokkan dulu. Jadi kayak gambar kotak yang di tengah hijau itu, kalian bisa menggunakan ikon kelompokkan. Jadi bisa di titik 3, pilih beberapa, pilih semua yang ada dalam kotak yang ada. Kenapa saya suruh gabungkan? Karena biar nggak berantakan. Kalau udah dipindah otomatis nanti kalau kalian nggak gabungkan dulu, kalian harus mindahinnya satu-satu dan itu akan membuat pengerjaan tambah lama. Nah kita duplikat aja ya biar nggak lama, terus hapus lagi semua fontnya. Saya ini di sini mau diisi tulisan yang tegak bersambung tadi. Nah jadi di sini kayak metode penembalan tulisan ada, pengejaan kalimat juga ada. Nah di sini jadi selain belajar membaca juga belajar menulis. Nah jadi ini tutorial bisa dicontoh, bisa kita praktekkan untuk persiapan belajar anak didik kita. Ini kalau tulisan membaca menulis ini usia berapa ya? Kelas 1 atau mungkin kelas 2 ya, SD itu bisa digunakan. Kalau dibanding membeli buku yang mahal, sepertinya ini bisa lebih melatih, bisa lebih murah, bisa lebih melatih diri kita juga untuk membuat atau merakit si kanvas. Terus bisa juga lebih hemat. Jadi misal satu hari ini kita mendesainnya satu lembar kalimat, satu lembar full kita desain. Nah terus difotokopi. Cuman ya resikonya kalau difotokopi hitam putih gitu, si warna cantiknya dari si kanvasnya, dari desainnya ini kan gak ada gitu, gak nampak. Nah jadi ini contohnya di pencarian tulisan seperti itu juga ada di font. Sudah coba aja ditiru pencarian fontnya apa,
hanya ada satu nih kayaknya di Canva yang seperti ini, jadi nggak bisa penuh atau nggak bisa ngasih model-model gimana. Oh ya, ini di daun saya hapus karena sangat mengganggu ya. Ya nanti saya tetap kasih daun-daun cuman di bagian bawah biar nggak terlalu mengganggu penulisan. Sebenarnya ini juga pertama kali saya bikin tulisan begini karena kebetulan juga saya nemuin font ini. Nah jadi ini saya pakai font baru, padahal ternyata walaupun nggak pakai font baru untuk di garis bawahnya itu, di posisi bawahnya bisa langsung kita enter aja. Kalau menurut kalian kalimatnya udah selesai, karena ini backgroundnya polos, ini coba pakai lagi yang warna kuning. Kuningnya sama ini sama yang tadi, nggak terlalu keluar dari tema awal. Terus si daun ini nggak saya tinggalkan, karena memang konsep awalnya memang menggunakan daun ya. Bagaimana caranya konsepnya sama, karena ini kan satu buku, misalkan satu buku gitu. Ini saya fullkan aja dari kelas. Kalau menurut kalian di desain kali ini udah selesai, sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal save filenya PDF. Ini udah tutorial yang ketiga, berarti selanjutnya tutorial bikin rak digital. Nah jadi kita nggak perlu nyuruh siswa kita punya atau beli rak sendiri ya. Jadi siswa kita bisa memiliki rak digitalnya di HP-nya sendiri, tinggal klik otomatis bisa kebuka sama buku-buku yang sudah dibuat sama pengajarnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, jangan di skip biar kalian nggak bingung cara pengerjaannya. Oke, lanjut ke Google atau Chrome. Ini namanya AnyFlip. Nah, di sini tempat buat rak digitalnya. Nah, jadi kita ubah tampilannya ke situs desktop dulu ya. Tampilan desktop. Atau mau kan pakai komputer, ini juga lebih luas. Nah, jangan lupa bikin akunnya di sini, isi emailnya, kata sandi, ketik ulang kata sandi juga, terus kode verifikasinya. Jadi kalau memang kode verifikasinya minta diulang. Oh maaf, ini email saya sudah tersedia, sudah terdaftar di sini. Jadi saya coba menggunakan email yang lain. Nah, ini akunnya gratis ya, daftarnya gratis. Kalian cek di email kalian pasti ada kode masuk. Di situ ada 6 digit kode, bisa kalian masukkan. Kemudian diverifikasi. Nah, setelah ini klik tambahkan buku. Nah, di sini isi judulnya bisa isi sesuai kebutuhan kalian. Nah, jangan ngasal ya, biar nggak bingung juga nanti yang baca. Nah, terus ini unggah filenya yang sudah disimpan file PDF. Nah, sambil nunggu loading, ditambah lagi bukunya. Tadi apa aja? Tadi kan sudah ada 3 tutorial. Jadi dari 3 tutorial itu yang mau saya masukkan ke dalam rak.
Kalau loading si buku-buku tadi sudah selesai, klik aja tulisan rak buku saya, isi judul raknya, kemudian pilih tadi buku-buku yang sudah di-upload. Nah, di situ dapat link. Nah, linknya itu di-share di WhatsApp atau kemana. Nanti setiap orang yang ngeklik tautan itu otomatis kebuka si rak ini. Nah, ini disalin aja, terus saya coba kirim ke WhatsApp saya satunya, coba buka, dan hasilnya seperti ini. Jadi si rak ini bisa kita ubah warnanya ya, sama yang klik tautan kita tuh bisa mengubah warna si rak. Nah, kebetulan tadi kan hanya ada 3 buku, jadi ya raknya nggak penuh. Tinggal kita klik bukunya, otomatis kebuka lembaran-lembaran seperti ini. Nah, tinggal kita klik, kayak kebuka deh bukunya. Jadi tinggal back. Maaf, ini bisa kita coba dengan klik tanda X di atas di ujung kanan itu. Nah, seperti ini. Cantik kan, pakai rak kan. Jadi ini bakal membuat anak-anak mungkin lebih suka membaca. Oke, terima kasih.